Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Tolha Bi'ibadillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Dan semoga suatu saat bisa berjumpa di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita baca doa bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, kita bahas tentang tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat yang di halaman 28 dan 29 pada buku kalian. Allah tidak akan memberitahu kapan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW menemui kita dan sedang membicarakan tentang hari kiamat. Nah, Rasulullah ini bersabda kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu pada saat itu, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami sedang membicarakan hari kiamat ya Rasulullah." Rasulullah pun bersabda, "Kalian tidak akan menemui kiamat sampai kalian melihat 10 tandanya ya, yaitu keluarnya asap, dajjal, binatang melata, keluarnya matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya bangsa Ma'juj dan Ma'juj, dan berkorbannya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab, dan pamungkasnya adalah api yang mengiring mereka menuju ke tempat berkumpul. Dalam hadis riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah bersabda kepada beliau, tidak akan tiba hari kiamat sehingga seorang yang dikubur itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ada hari kiamat sehingga keluar dari kohtan menghalau orang-orang dari tongkatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dapat kita simpulkan di sini dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu pertama, keluarnya asap, dajjal, binatang melata. Yang kedua, keluarnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Terus keluarnya bangsa Ma'juj dan Ma'juj, dan berkorbannya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab, dan pamungkasnya adalah api yang menggiring mereka menuju ke tempat berkumpul. Baik anak-anak, kita lanjut ke hikmah beriman kepada hari akhir atau kiamat. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini adanya hari akhir atau kiamat. Kita harus ingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan dibalas pada hari akhir atau kiamat nanti. Nah, hikmah beriman pada hari akhir atau kiamat adalah sebagai berikut. 1. Mendorong manusia untuk tekun beribadah. Nah, ketika orang itu sudah meyakini bahwa adanya hari kiamat, pasti mereka akan berbondong-bondong untuk selalu giat beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar ketika mereka sudah tiada, mereka akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu, gitu ya anak-anak ya. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika seseorang
berbuat kebajikan, nah di sanalah mereka mempunyai bekal amalan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hari akhir atau saat mereka sudah tiada. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, ketika mereka sudah takut pada hari akhir itu, mereka tidak akan mau melakukan kejahatan. Karena seperti yang kalian ketahui, Allah tidak suka orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena apa? Janji Allah yang berbuat kepada manusia yang berbuat kejahatan itu akan masuk ke neraka Hawiyah, di mana neraka Hawiyah ini adalah neraka yang paling panas di antara neraka-neraka yang lain. Jadi kalian sebagai umatnya Allah harus rajin ibadah dan jangan berbuat jahat kepada siapapun, mau kepada teman, saudara, atau kepada orang tua juga tidak boleh ya. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan pada pembelajaran ini. Nah, ini ada tugas BDR kalian di buku BDR ya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Kedua, rukun iman keberapa sih hari kiamat itu? Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita mengimani adanya hari kiamat? Yang keempat, tuliskan bunyi Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 beserta artinya. Yang kelima, sebutkan tanda-tanda kiamat yang kalian ketahui. Demikian ya anak-anak, kalian kerjakan tugas-tugas ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.